Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa dan sahabat subscribe-ku yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk membagikan sebuah doa atau amalan untuk menghilangkan kesedihan karena banyaknya hutang. Baiklah para pemirsa dan sahabat subscribe-ku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan ini sangatlah mudah untuk Anda amalkan. Namun sebelum saya lanjut tentang apa amalannya, dengan penuh kerendahan hati saya ingin mengajak kepada Anda semua untuk terus mendukung channel yang kecil ini dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silahkan like dan share video ini. Dan bagi Anda yang sudah menekan tombol subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Anda dan segera mengabulkan apa yang menjadi hajat dan keinginan Anda. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Dan bagi Anda yang ingin mengamalkan amalan ini, silahkan tulis qabiltu. Atau Anda mempunyai hajat yang selama ini Anda inginkan yang belum kesampaian, silahkan tulis di kolom komentar sehingga kita dapat aminkan bersama-sama. Baiklah para pemirsa dan sahabat subscribe-ku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dimaksud adalah dengan membaca Ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Saya ulang sekali lagi doanya, Ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin, yang artinya ketahuilah olehmu dialah Allah yang mempunyai ciptaan dan suruhan, maha mulia Tuhan semesta alam. Faedah, pernah diceritakan bahwa pada zaman dahulu hiduplah seorang laki-laki yang kaya raya dan hidupnya sangat kecukupan. Akan tetapi karena suatu sebab kekayaannya tersebut surut dan akhirnya habis, sehingga ia jatuh miskin dan menanggung hutang yang banyak. Suatu malam pikirannya sangat kacau dan sedih karena memikirkan nasib buruk dan hutangnya yang banyak, sehingga ia tak bisa tidur. Lalu ia berjalan-jalan menyusuri daerah di sekelilingnya. Pada suatu tempat, ia mendengar ada orang yang membaca ayat suci Al-Quran. Didengarnya bacaan itu dengan khusyuk hingga tiba pada suatu ayat yang berbunyi, Ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Entah karena apa ayat tersebut sangat terkesan di hatinya, sehingga ia baca berulang-ulang sambil meneruskan perjalanannya hingga tiba waktu subuh. Sampai di rumah ia masih belum bisa juga tidur. Lalu ia duduk-duduk sambil membaca ayat yang baru didengarnya. Tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang belum dikenalnya. Begitu sang tamu masuk, ia bertanya, ada keperluan apakah sehingga Anda pagi-pagi datang kemari? Lalu dijawab oleh sang tamu, aku datang kemari perlu menitipkan uang pada Tuan. Dengan terkejut ia berkata, maaf, sebetulnya aku sanggup menolong Anda. Akan tetapi aku tidak berani karena seperti Anda ketahui, aku seorang miskin lagi melarat. Bagaimana jika aku tak bisa mengembalikan uang yang terpakai olehku? Jawab si tamu, jika itu masalahnya tidak jadi soal. Tuan boleh menggunakan uang itu bila Tuan memerlukannya. Sambil berkata demikian, si tamu menyerahkan uangnya kepadanya. Lalu si tamu pergi. Beberapa hari kemudian, datanglah serombongan kafilah yang datang membawa barang dagangan. Melihat hal ini, ia berniat untuk membeli barang dagangan tersebut menggunakan uang orang asing yang dititipkan kepadanya. Setelah terjadi kesepakatan harga, barang-barang itu lalu dibawa pulang ke rumahnya. Selang beberapa hari kemudian, ia jual barang-barang itu dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga belinya, sehingga ia mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Dengan demikian, uang yang dititipkan kepadanya menjadi berkembang dan bertambah banyak. Seiring berjalannya waktu, orang asing yang menitipkan uang datang kembali ke rumahnya. Oleh si laki-laki, kedatangan tamunya dikira bermaksud mengambil uangnya yang dititipkan kepadanya.
Karena itu ia lalu masuk ke dalam dan mengambil uang itu beserta keuntungannya yang diserahkan kepada tamunya. Akan tetapi tamunya itu hanya diam saja tanpa mau menyentuh sedikit pun uang yang disodorkan kepadanya. Bahkan ia berkata, uang yang dulu aku titipkan itu aku berikan kepada Tuan. Berikut keuntungannya sekalian. Ketahuilah olehmu bahwa sebenarnya aku adalah malaikat penjaga atau khodam ayat yang selalu Tuhan baca itu. Setelah itu, orang asing yang ternyata malaikat yang menyamar itu pun secara tiba-tiba lenyap dari pandangan mata. Laki-laki itu menjadi heran dan takjub. Setelah terjadinya peristiwa itu, ia lalu membiasakan diri membaca ayat tersebut sebanyak-banyaknya, sehingga akhirnya ia bisa membayar hutangnya yang menumpuk dan kembali menjadi orang kaya dan berkecukupan. Demikianlah, semoga amalan ini dapat bermanfaat bagi sahabatku semua, manfaat di dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.